Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Banua Syariah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk melanjutkan kajian. Insyaallah kita membahas satu tema politik ini. Tapi mau tidak mau memang tetap perlu untuk kita sikapi supaya kita ketika kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala bisa berada pada pihak yang relatif benar, insya Allah begitu tujuan kita. Ya, ini terkait yang lagi rame ya, BOP, Board of Peace ya, atau Dewan Perdamaian ya, yang usulan Trump ini, yang ada yang mengatakan ini penjaga perdamaian, ada yang sebagian mengatakan penjaga kepentingan global Amerika. Ini bisa kita lihat di silang pendapat di berita ya. Kalau kata Menteri Agama, langkah Prabowo soal Board of Peace itu mengingatkan pada perjanjian Hudaybiyah, sehingga ada sebagian intelektual yang mengatakan ini kemenangan. Kemenangan. Perjanjian Hudaybiyah itu kan disebut Allah sebagai fatham mubina, kemenangan yang nyata. Ada yang seperti itu, ada yang mengatakan oh ini kekalahan Israel. Terus ada yang mengatakan kayak Pak Profesor Din Syamsuddin ya, Board of Peace, Trump itu bentuk nekolim, neokolonialisme dan imperialisme baru. Jadi ya penjajahan yang lama diganti dengan yang baru, diganti lebih baru lagi. Upgrade model imperialisme. Kemudian ada Pak Zaitun Rosmin itu mengatakan ini agak beda dengan Menak, ini kayak Nabi Musa masuk ke dalam istana Fir'aun. Jadi seolah-olah ini Trump ini Fir'aunnya ini kayaknya ini. Yang ini menjadi blunder bagi Fir'aun. Macam-macam lah. Nah, ini ada Pak Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Pak Muhyiddin Junaidi, mengatakan BOP bukan instrumen perdamaian sejati, melainkan alat politik global yang syarat kepentingan Amerika Serikat dan Zionis Israel, yang selama ini menjadi aktor utama pelaku kezaliman sebagai penyebab konflik, perang, dan penjajahan modern. Nah, berbagai silang pendapat ini mungkin ya hawa-hawanya sudah tahulah kita ini berpihak kemana ya. Tapi kita insya Allah membahas secara objektif ya, berupaya itu. Nah, yang perlu kita pahami bersama, peristiwa politik ini membacanya tidak seperti membaca kitab ya, nggak seperti membaca kisah di dalam kitab-kitab tarikh ya. Ya dulu itu ada buletin 2015 ketika Arab Saudi itu menyerang Yaman, Yaman kalau tidak salah ya, kalangan Houthi. Itu ada buletin yang mengingatkan ini ya kerjaan Amerika sebetulnya, agenda Amerika, bukan umat Islam, bukan. Nah, itu ada orang yang kemudian mengkritik keras buletin tersebut, analisa politik tadi, dengan mengatakan oh ini memang langkah awal ya, Syiah dulu yang diserang yakni di Yaman sebelum nanti Arab Saudi akan menyerang Israel, membebaskan Palestina. Sampai 10 tahun 11 tahun tidak ada lagi itu ceritanya, karena menganggap sebuah peristiwa itu dilihat langsung dengan membaca kitab tarikh. Oh dulu itu ada peristiwa begini, kemudian tanpa melihat babi bu, dia beri analisa kemungkinannya seperti yang ada di cerita masa lalu. Nah, untuk membaca politik ini pertama perlu untuk memandang dunia secara keseluruhan. Ini tidak sekedar Amerika, Trump dengan Indonesia, enggak. Tapi ada negara-negara lain, hubungannya dengan Eropa juga ada. Ada apa dengan PBB, kenapa bikin BOP lagi. Nah, itu juga ada mestinya. Jadi harus dipandang secara keseluruhan, karena kalau tidak ibarat kita melihat ya seekor gajah, kemudian kita sekedar melihat telinganya saja, ya kesimpulan kita lebar gajah itu. Nah, yang kedua harus bertolak dari sudut pandang khusus yang jelas batasannya. Ini memandang politik begitu. Pandang secara keseluruhan tapi punya sudut pandang
khusus. Dalam hal ini kalau kaum muslimin ya pakai sudut pandang Islam. Kemudian yang penting dicatat itu bahwasanya setiap negara itu punya fikrah asasiyah, konsep mendasar untuk melakukan hubungan dengan bangsa lain. Ya, ini bagi negara yang punya ideologi ya jelas ya. Konsep dasarnya tidak akan berubah-ubah sesuai dengan ideologinya. Ya, seperti kalau nanti kita lihat di sini blok kapitalis ya kayak Amerika, negara-negara Eropa itu fikrah mendasarnya ya adalah penyebaran ideologi kapitalisme. Mereka memaksakan sekulerisme ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Nah, kemudian setiap negara itu juga punya fikrah ya, selain fikrah itu punya thoriqah, punya metode untuk bagaimana menerapkan fikrah tersebut. Ya, idenya kapitalis ya, sekulerisme, maka dia punya cara untuk menyebarkan dan menerapkan konsep sekulerisme itu. Kalau yang kapitalis itu seperti itu. Nanti yang komunis juga sama, ya punya metode tersendiri. Yang kita bahas di sini adalah blok kapitalis karena yang kita hadapi adalah kapitalis. Nah, metode kapitalis untuk melakukan bagaimana ideologinya itu tersebar itu adalah dengan melakukan imperialisme, penjajahan, baik itu militer, kemudian diperbaharui menjadi ekonomi ya pasca Perang Dunia Kedua itu, kata John Foster Dulles itu kan begitu. Kalau pakai militer kalah dengan Uni Soviet waktu itu, maka diganti dengan ekonomi, pemberian hutang dan sebagainya, termasuk nanti budaya dan banyak hal, semua sisi kalau bagaimana mereka upayakan untuk dikuasai dan dieksploitasi. Intinya begitu. Sehingga apa yang terjadi sekarang itu ya cuma perpanjangan tangan dari dulu. Dulu antara Jerman rebutan kekuasaan dengan Inggris dan Prancis, muncul Perang Dunia Pertama. Kemudian blok kapitalis membuat namanya Liga Bangsa-Bangsa. Maunya perdamaian, tapi tetap saja nafsu untuk penjajahan itu mereka rebutan daerah jajahan antar mereka sendiri. Muncul Perang Dunia Kedua, kemudian muncul PBB, sama PBB ini lebih solid ya antara penjajah, kemudian mereka bagi-bagi sendiri sampai sekarang negeri kaum muslimin itu dikerat-kerat, mereka kuasai masing-masing. Sekarang kayaknya antara Amerika dengan Eropa ini juga terjadi clash, sehingga Amerika itu ingin mengambil sendiri itu remah-remah yang telah mereka bagi-bagi itu. Ini jadi mulai dulu ya begini. Perang Dunia Pertama, Kedua dan sekarang itu rebutan negeri-negeri kaum muslimin. Dan Timur Tengah ini ibarat orang ini cantik sekali. Dia ada 4 faktor yang menjadi problem di sana. Pertama Islam, sehingga Islam ini yang punya perlawanan terhadap kapitalisme, sekulerisme. Kalau negara-negara kayak di Afrika, mereka tidak punya ideologi, tidak punya Islam, sehingga mereka cuma fokus mengambil harta. Tapi di Timur Tengah ini ada perlawanan ideologis. Yang kedua minyak, kemudian tempat strategis, dan yang keempat itu adanya Israel di sana. Jadi problemnya seputar inilah. Dari sisi minyak itu 65,4% minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Sehingga ini jadi wilayah yang sangat menggiurkan. Banyak problem ini ya karena rebutan ini antara Inggris dengan Perancis dulu, kemudian Inggris dengan Amerika, sampai sekarang. Kemudian kekayaan alamnya juga besar ya. Di Yordan, Irak, Suriah, Turki, Iran itu jumlahnya setara dengan 10 kali lipat kekayaan alam gabungan AS dan Eropa. Ini menurut data yang kita baca begitu. Sehingga ya gimana supaya tetap dominan di sana. Kalau bisa mereka dapat kekayaan lewat tangan-tangan anak-anak kaum muslimin sendiri. Terus juga perlu dibuat kisruh terus supaya AS itu senjatanya laku. Kalau tidak ada perang, tidak ada pemasukan. Ya, karena produsen senjata ya sangat besar di Amerika itu. Nah, sebagai contoh ini ya, Amerika ini juga tidak bisa diam ketika melihat kekayaan Venezuela ini. Dengan alasan ini memerangi narkoba. Presidennya bisa ditangkap. Kemudian padahal sebetulnya kata Kompas, alasan sebenarnya kan minyak.
minyak Venezuela. Sama dengan serangan ke Irak dulu 2000 berapa itu. Itu alasannya itu kan sebetulnya juga sekedar ini senjata pemusnah massal itu alasan di bibir, tapi terbukti tidak ada. Sekedar ingin menguasai. Bangsa seperti ini yang kita tahu sejak dulu seperti itu, kemudian ngomong untuk perdamaian, ya alangkah kita ini terlalu lugunya kalau kemudian percaya. Oh itu untuk kebaikan Palestina. Padahal yang menyokong Israel itu adalah Amerika ini. Ya. Apalagi kemudian muncul macam-macam itulah yang alasan membela ya. Mestinya cukup jelas ya apa yang ada di balik yang digagas oleh Trump ini. Dia ingin berkuasa sendiri, meninggalkan rekan-rekannya yang sesama punya hak veto di PBB ya. Ingin lebih banyak dia dapat kekuasaan di sana. Dan yang diajak adalah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian ada ungkapan kalau menolak BOP ini artinya menolak perdamaian. Kata si Abu Janda itu. Ini kan ngajak berdamai. Kalau ditolak berarti menolak perdamaian. Ini teringat dengan apa yang dikatakan Noam Chomsky dulu ya. Ini artikel di tahun 1985. Ada istilah itu American Ideological System. Yakni ini adalah sistem untuk mengontrol pikiran. Ini ahli linguistik ya. Chomsky ini ahli bahasa. Yang Amerika yang digunakan salah satunya ya dia membuat istilah-istilah ya yang itu bagus kemudian dimaknai menurut kemauan si adik kuasa itu sendiri. Ini sebagai contoh kayak proses perdamaian. Yang dimaksud dengan perdamaian itu adalah perdamaian yang diajukan oleh Amerika. Perdamaian yang diusulkan oleh dia. Nah itu namanya perdamaian. Kalau tidak menerima usulan perdamaian yang diajukan oleh Amerika itu namanya penolakan, rejeksionisme. Jadi kalau tidak mau menerima inilah yuk kita damai. Usulannya begini, tidak mau itu dikatakan rejeksionisme, apa tidak mau berdamai. Hingga ada usulan perdamaian. Kalau seperti ini caranya, ya semua ngusul perdamaian kan. Kita damai saja. Syaratnya apa? Itu Israel hengkang dari tanah Palestina. Engkau urusi sajalah Trump itu. Kan Amerika masih luas itu. Nah itu ngusul perdamaian begitu dikatakan menolak perdamaian. Nanti ada istilah moderat. Moderat itu pada kenyataannya itu bila menerima posisi dan pro Amerika Serikat. Sehingga ada orang yang radikal sekalipun tapi temannya Amerika dibela oleh Amerika itu akan dikatakan tidak radikal. Sementara bila menolak posisi Amerika ya meskipun dia itu toleran ya, maka dia akan dicap sebagai ekstremis atau radikal. Ini istilah-istilah yang disebarkan sehingga secara tidak sadar itu masyarakat akan punya pandangan seperti pandangan yang dikehendaki oleh negara adik kuasa tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah membacanya itu mesti begini. Tidak lugu kemudian yang keluar dari mulut Trump itu seolah-olah apa yang keluar dari mulut baginda Rasul kayak wahyu, ini benar pasti. Tidak seperti itu. Kemudian didalili bagai Hudaybiyah, bagai Musa ke Fir'aun. Ya tidak begitulah. Maka ada ini qara'a ma bainas sutur kalau dalam kamus orang-orang Arab itu. Yang penting itu membaca apa yang ada di antara baris. Kalau ini ada tulisan, ada barisnya. Ini baris pertama tulisan, baris kedua. Nah, di antaranya itu gimana bacaannya? Ini ungkapan kiasan bahwasanya kita itu membaca itu tidak murni dari apa yang keluar dari omongan, tapi perilakunya itu seperti apa. Nah, itu yang kita mesti baca. Kalau perilaku dengan omongan itu tidak cocok, ya banyak sekali celahnya. Berarti omongannya itu punya maksud yang lain. Sebagai contoh kayak gini ya, ini yang kemarin ya berita di Tempo Media. Ya, serangan Israel itu berlanjut. Korban tewas di Gaza itu tembus 72.000 jiwa. Akhir Januari kemarin ada tambah lagi juga ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngikuti Trump itu punya keinginan untuk berdamai, mestinya kan Israel ketika nyerang lagi itu paling tidak dijewer lah kalau anak kecil itu. Paling tidak begitu, tapi ini tidak ada perilakuan itu. Artinya memang BOP itu bukan untuk kepentingan Palestina, tapi esensinya itu adalah justru melegitimasi penjajahan Israel atas Palestina. Kepentingan Israel, kepentingan Amerika
yang itu ingin didukung oleh negeri-negeri kaum muslimin. Karena kalau tidak memerdekakan Palestina kita keluar. Iya kalau seperti itu. Tapi yang dapatnya itu kan sudah kita mendukung Trump itu. Mendukung Trump berarti mendukung Israel. Menjamin katanya, menjamin keamanan Israel. Sementara Israel tidak dihukum ketika melakukan pengkhianatan. Terus bagaimana dengan Hudaybiyah, ya, menyamakan atau memiripkan BOP ini dengan Hudaybiyah ini ya terlalu jauh. Pertama, Hudaybiyah itu wahyu. Ketika Rasulullah diprotes oleh Umar, beliau katakan, "Ini Rasulullah, lastu a'sihi wa huwa nasiri." Aku ini utusan Allah. Aku tidak akan bermaksiat kepada Allah. Dan dia adalah penolongku. Itu wahyu dari Allah Ta'ala memang untuk menyetujui gencatan senjata Hudaybiyah itu. Dan ini dilakukan Rasulullah sebagai manuver menghadapi persekongkolan Khaybar dengan Quraisy. Beliau mendengar dari mata-mata beliau Khaybar, Yahudi Khaybar itu bersekongkol dengan kafir Quraisy untuk memusuhi kaum muslimin. Jadi Khaybar ini kan Yahudi yang ada di sebelah utara kota Madinah. Quraisy ya, itu di sebelah selatan. Dari Quraisy, dari Makkah ke Madinah 450-an kilometer, dari Madinah ke Khaybar itu sekitar 150-an kilometer. Itu kalau bersekongkol nyerang dari utara dan selatan repot itu. Padahal Khaybar ini kuat karena apa? Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir itu yang setelah dikalahkan Rasul mereka sebagiannya lari terkumpul di Khaybar. Jadi ini bibit-bibit permusuhannya muncul di sana bersekongkol. Nah Rasulullah itu melakukan manuver dengan tentu berdasarkan wahyu. Ya, kafir Quraisy diikat perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun tidak ada serang menyerang. Ya, kemudian pulang dari Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah pulang Nabi ke Madinah, sampai Madinah langsung berangkat ke Khaybar. Nah ini kan terbaca sebetulnya ya, Rasul itu ada dua musuh, satu diikat, satu diserang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahun ke-6 akhir dari tahun ke-6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah, awal tahun ke-7 Hijriah itu Khaybar ditaklukkan. Nah, tidak berumur sampai lama itu perjanjian Hudaybiyah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian ini dilanggar oleh kafir Quraisy, maka tahun ke-8 Hijriah Rasulullah tidak tanggung-tanggung beliau mengerahkan 10.000 pasukan untuk apa? Untuk menaklukkan Makkah. Jadi ya sekitar setahun lebih beberapa bulan perjanjian Hudaybiyah itu kemudian berhasil berhasil 10 tahun dijalani, tapi setahun lebih sedikit kemudian Mekah ditaklukkan, utuh Makkah. Nah sekarang itu baru beberapa hari BOP itu ditandatangani, Israel nyerang. Ini lebih parah dari kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu mereka tidak nyerang sendiri, mereka memprovokasi Bani Bakar untuk menyerang Khuza'ah. Itu pun Rasulullah sikapi dengan pembatalan perjanjian, bahkan diam-diam langsung mengerahkan pasukan. Nah, kita ini diserang seperti ini, kalaupun ada perjanjian mestinya batal itu perjanjian dengan Israel, perjanjian damai. Tapi kaum muslimin ini ya seperti inilah, sudah dikhianati berkali-kali masih percaya. Dikhianati berkali-kali masih percaya, mungkin bucin atau gimana. Ini selingkuh, bolak-balik selingkuh. Kemudian banyak beralasan ini yang terakhir kali, tapi besok kayak gitu lagi. Jadi apalagi dicari dalil-dalilnya, ya Allah. Adapun Musa ke Fir'aun itu juga tidak cocok, jauh lah. Musa ke Fir'aun itu kan juga pertama wahyu. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Disuruh pergi menemui Fir'aun. Kemudian disuruhnya bukan untuk bersepakat dengan Fir'aun, apalagi membayar Fir'aun. Pergi ke Fir'aun sana bayar 17 triliun. Tidak begitu. Tapi faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi didakwai Fir'aun itu untuk apa? Taat. Mestinya kalau menganalogikan ini seperti Musa ke Fir'aun, mestinya menasihati Fir'aun lah. Ajak itu Trump masuk Islam, ajak Trump itu untuk sebagaimana yang didakwahkan Nabi Musa, karena itu kan orang non Muslim, diajak Muslim lah. Kemudian dari dakwah itu tidak kemudian, wah ini kan
Fir'aun berkeras ini. Akhirnya tanda tangan kesepakatan enggak. Yang terjadi adu mukjizat dengan tukang sihir bawaannya si Fir'aun. Sekarang adu mukjizatnya apa? Malah ngikuti tukang sihir. Tidak pas di situ. Dan berujung dengan dikejar sampai ke pinggir laut. Ini yang terjadi. Kalau sekarang kan bisa berakhir dengan dikasih janji akan diberikan gedung 40 lantai. Maka jauh-jauh lah itu. Ini mungkin beberapa hal ya untuk kita diskusi ya. Mudah-mudahan kita ini ya masih punya paling enggak logika kita bermain lah. Kalau enggak ngerti tentang wahyu ya, yang punya pemahaman sejarah itu lebih melek lah dengan kondisi ya, situasi yang real, bukan baca kitab kemudian dicocok-cocokkan. Oke, gitu mungkin. Saya kembaliin ke Ustadz Ari, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Guru atas paparannya terkait